Acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru lulusan ke-17 periode April 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura dimulai. Prosesi dokter. Kebangsaan Indonesia Raya. Peserta sumpah dan para undangan dimohon berdiri.
undangan dan para anggota sumpah, disilakan duduk kembali. Pembacaan laporan hasil yudisium dokter lulusan ke-17 oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Dr. Gigi Kristiana Rialinet Titalei, MIPH, PhD. Disilakan. Yang terhormat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Rektor Universitas Patimura, yang terhormat para Wakil Rektor Universitas Patimura, para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Patimura atau yang mewakili, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon atau yang mewakili, yang terhormat Ketua ID Provinsi Maluku dan Ketua ID Kota Ambon atau yang mewakili, para Direktur Rumah Sakit atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Puskesmas di wilayah Kota Ambon atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Biro AKHPM Universitas Patimura, Kepala Bagian Akademik Universitas Patimura, yang terhormat para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Profesi atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Dokter dan Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, yang kami kasihi seluruh dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Kepala Tata Usaha, para kasubag dan staf, para rohaniawan yang kami hormati, seluruh dokter baru dan keluarga, serta mahasiswa yang mengambil bagian dalam pertemuan online di siang hari ini yang kami cintai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Shalom. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua boleh ada di hari ini, di saat ini, dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Patimura periode April 2020 secara online, meskipun dalam kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di dunia, di Indonesia, di Maluku, dan di Kota Ambon. Ini adalah pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru online yang pertama dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura setelah kegiatan yudisium dokter baru yang juga dilakukan secara online di hari Jumat 17 April 2020 yang lalu. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan apresiasi kepada seluruh staf pendidik dan kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Unpati, terutama kasubag akademik dan staf, serta para mahasiswa aktif di lingkungan Fakultas Kedokteran Unpati yang telah berkenan membantu kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru di siang hari ini. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada seluruh wisudawan dan keluarga yang berbahagia yang telah membantu kami sehingga kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan secara online ini dapat terlaksana. Kami berterima kasih kepada Rektor Universitas Patimura dan seluruh staf serta undangan yang telah bersedia bergabung dalam kegiatan ini secara online. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, ke-26 dokter baru ini merupakan dokter Fakultas Kedokteran Unpati yang telah menjalani tahap preklinik dan profesi dokter selama kurang lebih 6 tahun. Tahap kepanitraan klinik telah berlangsung di rumah sakit dan puskesmas di wilayah Provinsi Maluku, yaitu di RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, RSKD Ambon, Rumah Sakit Angkatan Laut, Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Basarnas, dan klinik dokter keluarga di Kota Ambon, serta juga di puskesmas di wilayah pelayanan Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk rumah sakit dan rumah sakit pendidikan di luar Ambon, ke-26 dokter ini telah menempuh kepanitraan klinik di RSP FK Universitas Hasanuddin, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan RSU Andi Makassar Kota Parepare. Setelah menyelesaikan kepanitraan klinik, mereka telah mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD yang dilakukan secara nasional serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Ujian kompetensi ini merupakan exit exam dalam menentukan kelulusan dan kompetensi mereka untuk memperoleh gelar dokter. Oleh karena itu, hingga saat ini, jumlah dokter yang diluluskan dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura telah bertambah menjadi 200 dokter. Dari 22 peserta UKM PPD First Taker pada periode ini, 21 dokter lulus, sehingga persentase kelulusan adalah 95,5% untuk First Taker. Ini adalah persentase kelulusan First Taker yang tertinggi sejak berdirinya Fakultas Kedokteran Unpati. Oleh karena itu, secara total sejak tahun 2015 yang merupakan kelulusan pertama hingga saat ini, persentase kelulusan First Taker dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura telah meningkat menjadi 77%. Ini adalah persentase kelulusan yang cukup tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur. Dari lulusan sebelumnya, sebagian besar telah menyelesaikan program internship. Kurang lebih 28 dokter sedang mengikuti program internship selama 1 tahun di rumah sakit dan puskesmas di Maluku maupun di luar Maluku. Dan 39 dokter saat ini masih menunggu penentuan wahana internship. Dari mereka yang telah menyelesaikan program internship, ada yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat spesialis, lebih dari 20 lulusan telah menjadi PNS maupun dokter kontrak di berbagai instansi pemerintah, termasuk menjadi staf dosen di alma mater tercinta Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya akan membacakan hasil yudisium ke-26 dokter baru sesuai SK Dekan Fakultas Kedokteran nomor 975 sampai 1000 garing UN 13.1.9 garing SK garing 2020. Ketika nama dokter dibacakan, para dokter akan berdiri didampingi oleh orang tua masing-masing. Dokter ke-175, Dr. Elliot Hugo Stephen Esket, NIM 201484029. IPK klinik 3,44. Dokter ke-176, Dr. Rosida Suhaimi Esket, NIM 201584010, IPK klinik 3,39. Dokter ke-177, Dr. Muksitu Neina Rizaldin, Esket, NIM 201684030, IPK klinik 3,33. Dokter ke-178, Dr. Natalia J. Tetelepta Esket, NIM 201684033, IPK klinik 3,28. Dokter ke-179, Dr. Sariba Latupono Esket, NIM 201684041, IPK klinik 3,44. Dokter ke-180, Dr. Emi Grui Saia Esket, NIM 201684054, IPK klinik 3,39. Dokter ke-181, Dr. Fatmawati Esket, NIM 201784003, IPK klinik 3,39. Dokter ke-182, Dr. Brian Pati Esket, NIM 201784011, IPK klinik 3,50. Dokter ke-183, Dr. Chriselle Ruhebrecht Esket, NIM 201784014, IPK klinik 3,33. Dokter ke-184, Dr. Jeffrey Farro Gilbert Esket, NIM 201784023, IPK klinik 3,61. Dokter ke-185, Dr. Susianti Hukubun Esket, NIM 201784025, IPK klinik 3,61. Dokter ke-186, Dr. A. Mudrika H. Dirgahayu Esket, NIM 201784027,
IPK klinik 3,89. Dokter ke-187, Dr. Tesha Jedia Fidelia Marantika Esket, NIM 201784029, IPK klinik 3,67. Dokter ke-188, Dr. Tri Asih Maria Wulandari Fatubun Esket, NIM 201784030, IPK klinik 3,61. Dokter ke-189, Dr. Raden Ahmad Khairul Umam Hasanusi Esket, NIM 201784031, IPK klinik 3,61. Dokter ke-190, Dr. Norma Mutia Dewi Esket, NIM 201784034, IPK klinik 3,33. Dokter ke-191, Dr. Karel Yosafat Romario Sohoka Esket, NIM 201784035, IPK klinik 3,61. Dokter ke-192, Dr. Samuel Permana Ratumanan Esket, NIM 201784036, IPK klinik 3,78. Dokter ke-193, Dr. Frandita Ivana Tanisiwa Esket, NIM 201784037, IPK klinik 3,78. Dokter ke-194, Dr. Marco Roberts Apono Esket, NIM 201784038, IPK klinik 3,50. Dokter ke-195, Dr. Nerissa Alfiana Sutanti Esket, NIM 201784040, IPK klinik 3,78. Dokter ke-196, Dr. Eliezer Simangunsong Esket, NIM 201784043, IPK klinik 3,89. Dokter ke-197, Dr. Ikram Syah Maulana Esket, NIM 201784047, IPK klinik 3,89. Dokter ke-198, Dr. Helsya Dahoklori Esket, NIM 201784048, IPK klinik 3,72. Dokter ke-199, Dr. Shirley Lebrina Kerjapi Esket, NIM 201784049, IPK klinik 3,72. Dan dokter ke-200, Dr. Criselda Jessica Pusratu Esket, NIM 201784051, IPK klinik 3,39. Demikian laporan kami. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati tugas pengabdian dan pelayanan kita semua. Sekali lagi kami mohon maaf untuk semua kekurangan dan keterbatasan yang terjadi pada kegiatan online di siang hari ini. Selanjutnya saya mohon dengan hormat Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura untuk mengambil sumpah sekaligus melantik para dokter baru, serta nantinya Rektor Universitas Patimura untuk memberikan sambutan pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Lafal Sumpah Dokter Indonesia dan pelantikan dokter baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Dr. Berta JQ SPS MKes. Disilakan.
Saudara-saudara, ikutilah lafal Sumpah Dokter Indonesia yang akan saya bacakan. Lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal Sumpah Dokter Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa Demi Allah, saya bersumpah bahwa Satu, saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya Guna kepentingan pri kemanusiaan. guna kepentingan pri kemanusiaan. Dua, saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya Dengan cara yang terhormat dan bersusila. dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Tiga, saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga Martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui Karena keprofesian saya. karena keprofesian saya. Lima, saya tidak akan menggunakan pengetahuan dokter saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan dokter saya Untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan Sekalipun diancam. sekalipun diancam. Enam, 6. saya akan menghormati setiap hidup insani. Saya akan menghormati setiap hidup insani Mulai dari saat pembuahan. mulai dari saat pembuahan. 7. 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8. 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. supaya saya tidak berpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, Kebangsaan. kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. 9. 9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya. Saya akan memberi kepada guru-guru saya Penghormatan dan pernyataan terima kasih. penghormatan dan pernyataan terima kasih Yang selayaknya. yang selayaknya. 10. 10. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya Seperti saudara sekandung. seperti saudara sekandung. 11. 11.
Saya akan mentaati Saya akan mentaati serta mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia serta mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia 12. 12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikhtiarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Selesai. Pelantikan dokter baru. Naskah pelantikan dokter. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, 29 April 2020, saya melantik saudara-saudara menjadi dokter. Semoga ilmu yang diperoleh akan diabdikan bagi pelayanan kesehatan masyarakat dan dunia kedokteran demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, penyerahan dokter baru kepada Organisasi Profesi Dokter Indonesia oleh Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Martinus Johannes Sapteno, S.A.M.Kum, kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku. Pak Rektor, disilakan. Ketua ID disilakan berdiri dan Pak Rektor secara sambutan menyampaikan kepada Ketua ID. Ya. Saya atas nama pimpinan Universitas Patimura menyerahkan 26 dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura kepada Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Maluku untuk selanjutnya dapat didayagunakan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kesehatan di Indonesia dan lebih khusus lagi di Maluku dan Kota Ambon. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Penyerahan buku Kode Etik Kedokteran Indonesia oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku. Ketua ID disilakan. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ketua ID, disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh dokter baru, Dr. Elliot Huges Stephen Esket, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Gubernur atau Kepala Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Patimura, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Ketua ID Wilayah Maluku, Ketua ID Cabang Ambon, dan yang terhormat
Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Kadis Kesehatan Kota Ambon, Pak Direktur Rumah Sakit, para Wakil Dekan FK Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Ketua Bakordik RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, Ketua Prodi Klinik dan Preklinik, Kabak Tata Usaha Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, staf serta dosen dan karyawan Fakultas Kedokteran dan rohaniawan serta para undangan yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita masih bisa diperkenankan untuk melakukan prosesi ini di tengah pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia. Di kesempatan ini, saya mewakili rekan-rekan dokter baru, memohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai ungkapan rasa syukur kami karena prosesi yang telah kami jalani. Hari ini, hari adalah di mana kita bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan. Hari ini, di mana seluruh upaya yang dilakukan selama menjalani pendidikan dokter telah bermuara pada profesi pengambilan sumpah dokter. Hari ini menjadi begitu istimewa karena setelah hari ini, melekat gelar dokter yang disandingkan dengan nama kita. Dengannya, melekat pula tanggung jawab besar yang akan dipikul oleh kita semua sebagai insan kesehatan. Rekan-rekan dokter baru yang saya cintai, mengenang hari ini, saya ingin kembali mengingatkan akan kenangan masa pendidikan di Fakultas Kedokteran. Pendidikan yang dipenuhi dengan suka dan duka dalam menjalani prosesnya. Tidak jarang, pada tahap awal pendidikan, kita terjaga hingga larut malam, mengerjakan serangkaian tugas tutorial, laboratorium, presentasi, tidak berhenti di situ. Ujian OSCE, pretest, posttest, ujian lab, serta ujian jenis lainnya senantiasa mewarnai kehidupan saat kita berkuliah di Fakultas Kedokteran. Memasuki program pendidikan profesi dokter, perjuangan tidak terhenti. Sering kita tetap terjaga di malam hari untuk berjaga IGD, jaga bangsal, mengerjakan presentasi kasus, morning report, follow up pasien di bangsal, dan berbagai aktivitas lainnya yang saat itu terasa tidak akan mampu kita lalui. Tidak jarang kita harus tetap bertahan pada kondisi berhari-hari dengan waktu istirahat yang minim. Bahkan harus tetap bersabar, terpisah dari anggota keluarga pada momen-momen hari raya. Dan UKM PPD menutup seluruh rangkaian pendidikan profesi dokter tersebut. Ke depan, tantangan sebagai dokter akan lebih berat, jauh akan lebih berat dibanding masa-masa pendidikan. Jelas tidak pernah ada perubahan tanpa perjuangan. Begitupun tidak pernah ada perjuangan tanpa pengorbanan. Selepas kita mengikrarkan diri hari ini dan diambil sumpah, seorang yang sejak dahulu beramal menjadi dokter, kini telah menjalani prosesi yang sakral untuk menjadi seorang dokter yang sesungguhnya. Namun ini bukanlah akhir dari perjuangan, bukan pula akhir dari pengorbanan. Inilah momentum perubahan, momentum awal bagi perjuangan besar sebagai insan kesehatan. Sebuah momentum awal pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara telah menantikan karya-karya terbaik kita. Menantikan kerja keras kita, nanti pengabdian terbaik kita. Atas seluruh pencapaian yang telah diraih dan tahapan yang telah dilalui, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan dokter yang baru mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Patimura Ambon, kepada Dekan Fakultas Kedokteran, kepada setiap instansi, dan juga beserta guru-guru kami. Kami memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya karena telah memberikan ilmu, memberikan kasih sayang kepada kami, dan juga berbagi pengalamannya kepada kami. Selama kami menempuh pendidikan, kami tahu begitu banyak tenaga dan perasaan yang dikorbankan hanya agar kami memahami setiap ilmu yang diberikan. Kami tahu pula sudah banyak pengorbanan baik material maupun non-material yang Bapak Ibu berikan sehingga kami bisa mengerti tentang ilmu kedokteran. Terima kasih karena beliau-beliaulah lah kami belajar tentang keteladanan. Beliau-beliaulah kami memahami ilmu kedokteran. Semoga ilmu yang beliau-beliau berikan Tuhan Yang Maha Esa catatkan sebagai amalan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi pahala yang terus mengalir.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada staf dan karyawan Fakultas Kedokteran atas seluruh bantuannya selama ini yang telah membantu segala keperluan kami selama menempuh pendidikan. Dan pada hari ini pula kami memohon maaf atas semua kesalahan kami yang sering membuat Bapak dan Ibu sibuk karena begitu banyak permintaan dari kami, serta kepada kakak-kakak dan senior-senior alumni kami Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan selama ini. Kemudian yang terakhir, ada cinta yang teramat besar dari kedua orang tua, ayahanda dan ibunda, tercinta yang begitu luar biasa. Darinya kami banyak belajar tentang keteguhan dan kekuatan. Senyum dan optimistis mereka dalam menghadapi kehidupan ini merupakan dorongan luar biasa, sekaligus menjadi bahan refleksi kami dalam menjalani hidup. Rasanya malu diri ini jika masih harus berkeluh kesah, kalau kemudian yang kami lakukan ini membawa manfaat dan kebaikan. Semoga itu dicatat oleh Yang Maha Kasih sebagai untayan doa bagi kedua orang tercinta. Tidak lupa pada kesempatan ini kami mengucapkan maaf, kami memohon doa agar senantiasa mampu memperbaiki diri, mengamalkan ilmu dengan kompetensi terbaik, dan mampu mendewasakan diri untuk mengemban amanah sebagai dokter di masyarakat. Mari kita lakukan yang terbaik, menjalani nafas panjang pengabdian profesi ini, hingga habis masa pengabdian kita, hingga tutup usia kita. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap langkah kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan ucap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Oleh Dr. Berta JQ, SPS MKes, disilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Patimura, Ambon, para wakil rektor, para kepala biro, para ketua lembaga di lingkup Universitas Patimura, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, yang hal ini diwakili oleh Dr. Doni, Sekretaris, Ketua ID Wilayah Maluku, Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, dan para Direktur Rumah Sakit Jejaring, Karumkit Rumah Sakit Latumeten, terima kasih dok, sudah hadir. Rumah Sakit Angkatan Laut, RSU Tulehu, Rumah Sakit Jiwa Nania, yang terhormat Ketua ID Cabang Ambon, Kepala Dinas Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Robert Chandra, Kepala Puskesmas Karpan, Kepala Puskesmas Sutumuri, para tokoh agama yang saya hormati, para staf dosen dan pembimbing di FK Unpati dan RSUD Dr. M. Haulusi Ambon dan Rumah Sakit Jejaring, para pegawai FK Unpati, para orang tua yang berbahagia, serta 26 dokter baru yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas perlindungannya, hari ini Fakultas Kedokteran Unpati boleh melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah dokter baru yang ke-17 periode April 2020, tentunya dalam kondisi yang tidak pernah kita pikirkan. Kita tidak bisa berhadapan muka dengan muka secara langsung, tetapi secara online, karena kita diperhadapkan dengan suatu penyakit yang membuat seluruh dunia penuh dengan ketakutan, dan kita harus mengikuti segala aturan pemerintah untuk menjaga social distancing. Dan pada hari ini, untuk pertama kali kita melakukan pengambilan sumpah secara online. Pak Rektor dan Ibu Bapak para undangan sekalian, kalau saya flashback, saya merinding memperhatikan tanggal-tanggal ujian anak-anak di Makassar. Ternyata ketika mereka ada di sana, coronavirus ini sudah mulai ada di Indonesia. Dan ketika Bapak Presiden mengumumkan tanggal 14 Februari ketika guru tari dan orang Jepang bertemu tanggal 14 Februari, dan ternyata orang Jepang itu positif corona. Anak-anak ini sedang melakukan persiapan di Makassar. Ke-28 anak
ini adalah gelombang kedua yang terpaksa harus melaksanakan ujian nasional di Makassar, Ibu Bapak sekalian, karena pengaruh gempa bumi, lantai 3 kami Fakultas Kedokteran yang berfungsi sebagai tempat ujian nasional mengalami kerusakan yang cukup berat, dan hingga saat ini renovasinya belum selesai, sehingga mereka termasuk gelombang kedua yang harus ujian di luar Ambon, yaitu di Makassar. Tanggal 15 Februari mereka ujian OSCE, dan tanggal 23 Februari mereka ujian CBT di Makassar. Jadi kami sangat berterima kasih kepada ke-26 anak-anak kami yang terkasih ini, karena di saat COVID mulai melanda Indonesia, kamu sedang berjuang di Makassar dan mencapai tingkat kelulusan tertinggi sepanjang kelulusan nasional Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, yakni 95,5%. Karena hanya satu yang belum berhasil. Terima kasih telah menyumbang prestasi untuk Unpati. Dan inilah saat terpenting sepanjang hidupmu, pengambilan sumpah. Karena tanpa pengambilan sumpah, kamu tidak dapat meletakkan 2 huruf, yaitu DR di depan namamu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Maluku yang telah memberikan segala fasilitas untuk anak-anak ini bisa mengejar pendidikan. Terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan bantuan dan kesempatan untuk anak-anak ini dalam menyelesaikan studi mereka. Terima kasih kepada para dosen dan para pembimbing yang sudah mendidik dan membimbing ke-28 dokter baru ini hingga selesai. Kepada Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Ambon dan para Direktur Rumah Sakit Jejaring, terima kasih atas segala kesempatan telah memberikan tempat untuk anak-anak kami belajar dan menimba ilmu. Dan kepada Ibu Bapak, staf, pegawai, Ibu Kasubag Akademik, para mahasiswa, orang IT yang telah banyak membantu kami untuk pelaksanaan proses online ini. Karena proses ini harus berlangsung, karena tanpa bukti pengambilan sumpah, mereka tidak akan bisa menguruskan izin kompetensi mereka untuk melaksanakan tugas sebagai seorang dokter. Kepada orang tua, selamat atas keberhasilan anak-anaknya yang luar biasa. Terima kasih telah mempercayakan mereka untuk kami didik dan bimbing. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dari rumah orang tua, mendorong, memotivasi anak-anak untuk siap untuk mengejar pendidikan dan mereka telah memetik hasilnya saat ini. Kepada ke-28 anak-anak kami, dokter baru, kamu saat ini berada di kondisi yang tidak pernah kamu bayangkan. Bayangan setelah ini memilih wahana yang disediakan oleh Depkes dan bertugas satu tempat secara normal. Mungkin itu tidak akan terjadi. Wahana mungkin disediakan oleh pemerintah, terutama Depkes, tetapi statusmu bukan menjadi dokter intensif, tetapi menjadi dokter relawan. Karena itu, jangan cemas, jangan khawatir. Ketika diberi kesempatan untuk ditugaskan di mana, pergilah. Karena tugas pelayanan yang kamu lakukan selama badai COVID-19 mungkin akan dikonversikan sebagai kewajiban yang telah kamu lakukan dalam keadaan normal. Jangan tinggal di rumah. Bersiaplah untuk ditempatkan. Yang penting, ada APD yang lengkap. Harus memperlengkapi diri dengan baik. Dan jangan lupa berdoa, karena hanya Tuhan yang bisa jaga dan lindungi kita dengan sempurna. Ini bukan akhir perjalananmu. Inilah awal kamu menjalankan profesimu sebagai seorang dokter. Karena itu, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu terus berkembang. Terima kasih sekali lagi untuk sumbangan prestasimu untuk Fakultas Kedokteran Universitas Patimura di saat semua orang sedang resah, sedang khawatir, sedang takut dengan badai COVID yang tidak ada ujungnya. Mungkin saya mau kasih ingat waktu mereka datang ke saya, Pak Rektor, mereka mendengar pengumuman tanggal 11 subuh, kemudian 11 sore mereka melapor ke saya, dan mereka kelompok yang prestasi yang paling tinggi, tapi mereka juga yang membuat saya hampir pingsan. Mereka rupanya sepakat mengatakan, dokter bisa tidak kami mengejar wisuda, sesudah itu kami melakukan sumpah.
Saya kaget, saya bilang siapa yang ajar kamu begitu? Kamu harus memprioritaskan apa yang menjadi substansi. Kamu akan wisuda dengan status sebagai apa? Karena selama kamu tidak sumpah, DR tidak akan melekat di depan namamu. Jadi waktu itu saya katakan, apa yang kamu kejar? Waktu bukan punya kita, waktu punya Tuhan. Dan itu memang terbukti saat ini. Jadi saya mau ambil hikmah dari percakapan saya dengan mereka waktu tanggal 11 Maret. Bahwa mari kita melakukan sesuatu sesuai dengan urutan substansinya. Jangan kita melangkahi. Ingat, sumpah telah kamu ucapkan. Kamu harus camkan itu baik-baik untuk kamu laksanakan. Jangan hanya mengejar kepentingan kita tanpa memperhitungkan bahwa ada hal-hal prinsip yang harus kita jalankan lebih dahulu. Dan inilah waktunya kamu melaksanakan sumpah dan pelantikan dokter, dan kamu berhak menyandang DR di depanmu, dan kamu siap diterjunkan sebagai dokter relawan untuk masyarakat Maluku dan Indonesia pada umumnya, tergantung nanti di mana kamu ditempatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Rektor dan Ibu Bapak sekalian. Tuhan menjaga dan melindungi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Ibu Maya, suara. Demikianlah sambutan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Sekarang kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. M.J. Sarteno, SH, M.Hum, disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Maluku atau yang mewakili, para Wakil Rektor Universitas Patimura, para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Patimura atau yang mewakili, para Kepala Biro, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon atau yang mewakili, Ketua ID Provinsi Maluku dan Ketua ID Kota Ambon atau yang mewakili, para Direktur Rumah Sakit atau yang mewakili, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Maluku, Kepala Puskesmas di wilayah Kota Ambon atau yang mewakili, Kepala Bagian Akademik Universitas Patimura, para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Profesi atau yang mewakili, Ketua Prodi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Unpati, seluruh dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Kedokteran Unpati, Kepala Tata Usaha dan Kasubag serta staf, seluruh karyawan, para rohaniawan, pendeta maupun ustadz, para dokter baru dan keluarga, serta para mahasiswa dan hadirin yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan tuntunannya, maka kita boleh hidup sampai jam dan saat ini,
Dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 April tahun 2020, Fakultas Kedokteran menorehkan sejarah baru dalam sejarah pendidikan di Universitas Patimura, di mana terdapat 26 dokter baru yang disumpah hari ini, dan proses sumpahnya unik karena berlangsung dengan cara online. Saya mencatat ini sebagai sesuatu yang luar biasa, dan dalam sejarah perkembangan Universitas Patimura, ini yang baru pertama terjadi, mungkin juga di Indonesia dan di dunia, di mana kita diajak untuk memakai teknologi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ini dengan tidak mengurangi sedikit pun eksistensi dan formalitas daripada apa yang kita lakukan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan diberkati Tuhan, proses pengambilan sumpah ini berlangsung dalam kondisi yang tidak menentu, di mana seluruh dunia merintih akibat virus corona yang melanda kita semua, termasuk kita di Maluku dan kota Ambon. Dan ini menurut saya tantangan bagi dunia kesehatan kita. Saudara-saudara dilantik dalam kondisi seperti ini menuntut suatu tanggung jawab yang luar biasa dari ilmu yang saudara miliki untuk bagaimana berproses dalam rangka mengatasi wabah yang melanda dunia ini. Dan tantangan ini perlu dijawab oleh saudara-saudara yang dilantik hari ini, yang ke-26 dokter baru, karena tenaga kesehatan atau dokter atau siapapun yang terlibat dalam bidang ini dituntut bekerja keras untuk memecahkan masalah yang rumit dan melanda dunia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian-kajian yang mendalam, dan tadi telah disampaikan oleh Ibu Dekan bahwa saudara diminta secara moral maupun secara akademik dan juga tanggung jawab sebagai seorang dokter muda untuk terlibat bersama-sama dengan pihak pemerintah mengatasi masalah itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi, saya juga sebagai universitas merasa bangga luar biasa bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Patimura dari tahun ke tahun senantiasa menorehkan prestasi yang luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa untuk studi tidak butuh tempat, tetapi sangat tergantung pada masing-masing individu. Dan itu sudah saudara tunjukkan dengan mengikuti tes UKM PPD yang berlangsung di Makassar dan mencapai prestasi 95,5%, sangat membanggakan kami semua dari pihak universitas dan juga bagi kami yang dari Maluku, bahwa walaupun kami jauh di timur, tetapi ketika belajar dengan sungguh-sungguh, prestasi akademik itu akan bisa ditunjukkan kepada saudara-saudara kami yang lain di Indonesia, bahwa dari Unpati ada emas-emas murni yang muncul, yang bisa membawa nama baik universitas ini di kancah nasional. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas prestasi-prestasi itu, dan selanjutnya diminta untuk mempertahankan prestasi itu, karena sudah ini saudara akan masuk di dunia nyata, di mana di sana saudara akan berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan kesehatan. Di samping itu saudara juga akan berhadapan dengan para lulusan yang lain yang lulus dari universitas terkenal di Indonesia. Disitulah saudara diminta untuk bagaimana mempertahankan prestasi yang sejak awal saudara torehkan ini,
dan selanjutnya membuktikan itu dengan studi lanjut dan juga memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Itu yang saya harapkan daripada saudara-saudara. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa tugas dokter ini sering saya katakan tugas yang paling mulia. Oleh karena itu, ketika saudara diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat, saudara melaksanakannya dengan penuh sukacita, tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Tadi saudara sudah menyampaikan atau mengucapkan lapal sumpah yang jumlahnya 13 itu bukan sekedar untuk diucapkan, tetapi saudara diminta untuk bagaimana menghayati, memahami, dan melaksanakannya. Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang orang hanya mengucapkan ketika masuk dalam dunia nyata, maka mereka lupa apa sumpah dan janji tadi. Oleh karena itu, sebagai rektor, saya mengharapkan saudara menghayati itu dan melaksanakannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, karena saudara hadir untuk itu. Saudara kalian, selanjutnya saudara mungkin akan memilih pekerjaan setelah saudara akan mengikuti internship. Saya mau saudara belajar terus-menerus dan memilih pekerjaan-pekerjaan itu dengan penuh sukacita, sesuai dengan apa yang saudara miliki. Kadang-kadang mau ditempatkan di puskesmas yang jauh, saudara menolak, padahal sumpah telah saudara ucapkan. Di Maluku ada banyak puskesmas yang masih kosong. Kalaupun diminta, saya harapkan saudara harus dengan sepenuh hati menerima tanggung jawab itu untuk terlibat bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah kabupaten kota, supaya puskesmas-puskesmas itu bisa terisi oleh dokter, dan di situ pasti peringkat dari Provinsi Maluku akan menjadi naik karena tenaga kesehatan telah ditempatkan pada puskesmas untuk melayani masyarakat yang ada di desa-desa. Itu yang perlu saudara perhatikan. Ke depan mungkin kita akan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota supaya puskesmas-puskesmas yang masih kosong itu bisa terisi dengan lulusan dari Fakultas Kedokteran Patimura. Yang menjadi masalah apakah saudara bersedia ditempatkan di puskesmas Seram Timur, di Kelmuri, atau di Maluku Barat Daya yang jauh sana. Itu yang barangkali menjadi pergumulan kita bersama. Tetapi dengan sumpah tadi saya yakin saudara akan mampu untuk melakukan itu, untuk menjawab permasalahan-permasalahan kesehatan yang muncul di Maluku. Oleh karena itu, saudara sekalian yang disumpah hari ini, saya atas nama pimpinan Universitas Patimura, juga pribadi dan keluarga menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara-saudara, juga kepada orang tua yang dengan seluruh kekurangan dan keterbatasan, tapi mampu untuk membiayai, mendidik, mengarahkan saudara-saudara sehingga menjadi dokter hari ini. Saudara-saudara, jeripaya orang tua itu perlu direnungkan dalam-dalam, karena kadang-kadang mereka tidak makan cukup untuk kepentingan mereka. Yang penting mereka menyisihkan pendapatan mereka yang kurang itu untuk kepentingan studi saudara. Oleh karena itu, ketika saudara menjadi dokter, jangan sekali-kali melupakan jeripaya orang tua, dan lebih daripada itu, jangan sekadar sombong dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab itu. Rendahkanlah dirimu, melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Dengan begitu, berkat itu akan mengalir kepada diri saudara masing-masing dimanapun saudara berada. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasihi, di kesempatan ini juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Ibu Dekan, seluruh wakil dekan, para dosen, para staf, dan juga semua pihak yang terlibat, baik pimpinan rumah sakit, juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, baik di Maluku maupun di Makassar, di Surabaya, yang telah mendukung seluruh proses ini sehingga anak-anak kami ini boleh menyelesaikan tahapan-tahapan proses penyelesaian studi mereka dengan baik dan menorehkan prestasi yang luar biasa.
Terima kasih banyak atas seluruh bantuannya dan seluruh apa yang dilakukan. Dan saya mohon prestasi yang sudah diraih ini di waktu yang akan datang, mohon dipertahankan. Kadang-kadang orang bisa mencapai prestasi tinggi, tetapi ketika mau mempertahankan prestasi itu, ada banyak hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, Ibu Dekan dan para wakil dekan, para dosen, mempelajari apa yang telah dilakukan selama ini, membenahi, mengatur strategi pendidikan yang lebih baik lagi, supaya ke depan prestasi ini jangan turun, tapi prestasi ini perlu dipertahankan demi nama baik fakultas, universitas, dan kita semua. Yang berikut saya menyampaikan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah merelakan anak-anak untuk dididik di Universitas Patimura. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kadang-kadang orang merasa bahwa karena fakultas kedokteran ini baru, lalu mereka ragu untuk memberikan anak-anak mereka dididik. Fakultas ini baru, tetapi kualitasnya tidak perlu diragukan. Fakultas ini baru, tetapi sumber daya yang tersedia itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, dikelola semaksimal mungkin, dan hasilnya kita dapatkan saat ini. Dan jadi persoalan adalah ke depan bagaimana kita mengelola itu secara baik dan bisa mempertahankan prestasi ini. Yang saya sudah sampaikan tadi, saudara studi di luar negeri pun, tetapi kalau saudara tidak belajar, saudara tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Tapi saudara studi di sini, pekerjaan utama adalah belajar, dan dengan belajar sungguh-sungguh yang telah disampaikan tadi oleh wakil lulusan, saya yakin sungguh saudara akan mempunyai prestasi yang gemilang, dan itu ditopang dengan doa-doa dari orang tua. Oleh karena itu sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mempercayakan kami mendidik anak-anak Bapak Ibu di Fakultas Kedokteran Unpati, saya menyampaikan banyak terima kasih. Dan sampaikan itu kepada semua orang yang Bapak Ibu temui, bahwa di Unpati ada emas yang murni yang bisa kita gunakan karena nilainya sangat tinggi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku dan juga Kota Ambon yang senantiasa mendukung kami dengan dana juga fasilitas-fasilitas yang lain. Kiranya hubungan-hubungan kerja yang dibangun selama ini bisa kita pertahankan di waktu yang akan datang, supaya Fakultas Kedokteran Universitas Patimura ini menjadi wadah mempersiapkan sumber daya manusia terdidik yang berkualitas yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten kota. Bapak dan saudara sekalian, terima kasih juga kepada para Universitas Patimura dan semua pihak yang terlibat dalam seluruh proses ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan tugas-tugas kita ke depan. Kondisi COVID-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda mereka. Walaupun mungkin tadi malam Bapak Ibu mengikuti siaran televisi di Jakarta semakin menurun, tetapi tidak berarti bahwa sudah selesai. Di Maluku malah menjadi bertambah jumlahnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang terjadi ini bisa terhindar dari kita semua, dan di Maluku tidak lagi bertambah, dan juga di Indonesia dan dunia secara keseluruhan. Sangat tergantung pada kerja keras kita semua, dan juga anjuran pemerintah yang telah disampaikan tadi perlu ditularkan, perlu disampaikan secara baik, dan juga sebagai universitas kami juga bertanggung jawab untuk menyampaikan berbagai informasi terhadap masalah yang terjadi ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu saja harapan saya sebagai universitas. Mari berjuang terus, dan jangan lupa alma mater. Alma mater itu adalah ibu asuh yang telah memberikan air susu murni kepada saudara-saudara yang 26 ini dan yang sudah lulus sebelumnya, sehingga saudara bisa menikmati kualitas dari air susu murni itu. Jangan sekali-kali melupakan ibu asuh. Kalau saudara melupakan ibu asuh, sepertinya saudara melupakan ibu kandung sendiri. Bab dari ibu asuh inilah saudara boleh berprestasi dan saudara boleh bangga, tetapi jangan sombong dengan gelar akademik itu. Ada waktu yang panjang saudara akan melewatinya,
dengan tetap berjuang, belajar sungguh-sungguh, berpraktek, dan senantiasa berdoa supaya saudara juga dan kami semua, kita semua hindar dari segala yang menimpa kita di kondisi yang saudara kalian, kita memasuki musim penghujan sekarang dan mungkin akan muncul juga penyakit-penyakit atau virus-virus yang lain. Saudara-saudara punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu secara transparan kepada masyarakat supaya kami juga mempersiapkan diri menghadapi kondisi-kondisi ke depan dengan baik. Masyarakat menantikan kita semua, terutama saudara-saudara yang ada di Fakultas Kedokteran, yang akan menjadi ujung tombak dalam rangka memprakarsai berbagai kegiatan dan aktivitas untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat, lebih khusus untuk COVID-19. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kiranya apa yang telah dilakukan oleh kita semua, baik dekan, wakil dekan, dosen, tenaga kependidikan, juga para mahasiswa yang lain, dan semua yang telah dilakukan itu, walaupun sekecil apapun, semuanya pasti diperhitungkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik hidup ini. Mari kita perlakukan itu semua supaya kita bermakna bagi kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Tuhan memberkati kita semua, selamat berjuang, sukses selalu pada saudara yang ke-26 ini. Berdoa selalu dalam melaksanakan tugas-tugas saudara. Saya yakin saudara akan lebih sukses lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Terima kasih. Demikianlah sambutan Rektor Universitas Patimura. Hadirin sekalian, kita ada dalam doa syukur yang akan dibawakan oleh 3 rohaniawan. Yang pertama, saya persilakan rohaniawan Muslim, Bapak Ustadz Syaril Majapahit. Disilakan. Mari kita menundukkan kepala, kita mengangkat hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat yang apabila kita hitung satu persatu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua, sehingga pada hari ini, Rabu 29 April 2020, kami dapat menghadiri acara pengukuhan dan sumpah dokter Fakultas Kedokteran Universitas Patimura angkatan ke-17. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, khususnya kepada para dokter baru kita, dalam rangka melaksanakan amanah yang diamanatkan di pundak mereka, agar mereka dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya Allah, kami mohon dengan setulus jiwa raga kami, dan bertafakur di hadapan-Mu, bersujud, meminta, memohon kepadamu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qawiyyu ya matin. Engkaulah zat yang memiliki kekuasaan. Berikanlah kepada para dokter yang baru diambil sumpah dan dikukuhkan ini azam untuk menjalankan profesinya sesuai dengan aturan dan syariat-Mu. Karena perjuangan mereka, bahkan kami semua, bangsa ini belum selesai. Perjalanan sejarah kami semua, bangsa ini belum selesai. Oleh sebab itu ya Allah, hindarkanlah bangsa dan negara serta negeri yang kita cintai, Provinsi Maluku, dari fitnah dan mara bahaya, serta Engkau angkat penyakit-penyakit semua yang melanda di negeri kita tercinta ini. Jauhkanlah dari perpecahan dan keterbelakangan, kebodohan, dan mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa ini, negeri tercinta kami ini, Provinsi Maluku. Jadikanlah bangsa ini, negeri yang beriman, negeri yang bertakwa, negeri yang berakhlakul karimah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Aziz, jadikanlah ini sebagai titik awal pengabdian mereka dalam rangka ikut serta mengisi pembangunan di segala bidang, khususnya di Provinsi Maluku. Dan jadikanlah di antara kami semua saling tolong-menolong, menghormati dan menghargai untuk dapat merekatkan rasa cinta kasih terhadap sesama dan dapat menggalang persatuan dan kesatuan. Allahumma ya Ghafur, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami yang membimbing kami selama ini, yang telah mengukir kehidupan kami sehingga kami dapat berkiprah dan ikut serta mencerdaskan bangsa kami. Dan terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Allahumma ya Malik ya Kudus ya Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Khayyana Rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya doa syukur yang akan dibawakan oleh rohaniawan Protestan, Pendeta Heri Siahai STH, disilakan. Bapak Ibu dan saudara, mari kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa secara Kristen Protestan. Berdoa. Kami menyapa Allah di dalam Yesus Kristus dan kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu untuk karya kehidupan yang kami nikmati sampai dengan hari ini. Dan kami telah memanfaatkan kehidupan itu dengan mengembangkan diri melalui jalur pendidikan pada Universitas Patimura. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu, sebab hari ini dalam pertolongan dan penyertaan-Mu, Fakultas Kedokteran Universitas Patimura berkenan menggelar acara pengambilan sumpah dokter terhadap 26 dokter baru lulusan ke-17 periode April 2020. Dan ini tanda berkat-Mu untuk alma mater tercinta ini, dan tanda berkat untuk 26 dokter baru bersama dengan keluarga-keluarga. Dan berkat itu berasal dari Tuhan. Kami mengucap syukur kendati pun pelaksanaan sumpah dokter baru hari ini terjadi secara online.
tetapi Fakultas Kedokteran Universitas Patimura boleh menyelenggarakannya di dalam kerja bersama yang baik yang dilakukan di internal Fakultas Kedokteran ini. Maka untuk pelaksanaan seluruh agenda ini, maka kami berdoa kepada Tuhan dan kami memohon di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, berkenan memberkati 26 dokter baru yang diambil sumpah hari ini. Dan itu tanda mereka siap melakukan tugas profesi mereka di tengah-tengah masyarakat ini. Kami memohonkan kepadamu, ya Tuhan, berkatilah mereka dan berikanlah kepada mereka hikmat-Mu, kearifan-Mu dan kebijaksanaan-Mu, supaya apa yang telah mereka dapatkan selama proses pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran dapat mereka dharma baktikan bagi penguatan derajat kesehatan masyarakat, apalagi di tengah-tengah wabah COVID-19 yang terjadi di dunia, termasuk kami di Maluku ini. Berikanlah kepada mereka kerendahan hati untuk mengakui bahwa kalau mereka ada sampai di hari ini, bukan semata-mata karena kemampuan intelektual yang melekat pada mereka, tetapi ini buah anugerah yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Dan anugerah Tuhan ini mesti mereka terima dengan rasa syukur dan bertekad untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh dari para dosen mereka bagi kepentingan masyarakat di bidang kesehatan. Hari ini mereka bersuka cita, ya Tuhan, oleh karena perjuangan mereka beberapa tahun lamanya berbuah dalam sukses. Tapi arahkanlah mereka untuk tetap berpusat pada Tuhan. Sebab saat mereka berpusat pada Tuhan, maka seluruh ilmu mereka itu akan berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan banyak orang. Secara khusus kami yang ada di Maluku ini. Kami mendoakan juga para orang tua mereka. Hari ini pun mereka bersyukur, ya Tuhan. Sebab pengorbanan mereka bagi anak-anak mereka telah Tuhan Allah berkati di dalam keberhasilan hari ini. Dan oleh sebab itu ajarkanlah mereka untuk membangun syukur kepada Tuhan. Dan sekaligus memohonkan penyertaan Tuhan bagi jalan-jalan pengabdian anak-anak mereka ini kelak ketika mereka harus terjun ke masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat selama mereka mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan Allah juga menggunakan dekan Fakultas Kedokteran dan seluruh wakil-wakil dekan untuk ambil bagian di dalam seluruh perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran ini. Maka kami berdoa kepada Tuhan, diberkatilah dekan Fakultas Kedokteran bersama dengan para wakil dekan, pimpinan-pimpinan prodi yang telah bekerja bersama membangun iklim akademik yang hidup dan dinamis. Dan itu telah memungkinkan anak-anak atau para mahasiswa menikmati pendidikan dengan baik di lingkungan Fakultas Kedokteran. Berkatilah seluruh jasa mereka dan berkatilah gagasan-gagasan mereka untuk pengembangan Fakultas Kedokteran ini dalam koordinasi terarah dengan multi pihak, termasuk Rektor Universitas Patimura. Kami mendoakan seluruh para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baik yang ada di internal Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, tapi juga tenaga pendidik dari lingkungan Fakultas Kedokteran lain Indonesia ini. Kami mendoakan mereka semua kepada Tuhan, supaya Tuhan juga kiranya memberkati seluruh perjalanan hidup mereka, termasuk tugas dan pengabdian mereka di lembaga pendidikan Fakultas Kedokteran ini. Kami juga mendoakan Rektor Universitas Patimura
bersama dengan para wakil-wakil rektor, pimpinan unit terkait dalam lingkungan Universitas Patimura yang tetap membangun kerjasama dengan Fakultas Kedokteran untuk pengembangannya ke depan. Kami memohonkan kepadamu, ya Tuhan, diberkatilah seluruh hidup mereka. Kebijakan-kebijakan yang mereka tempuh untuk pengembangan Universitas Patimura ini secara utuh, termasuk langkah-langkah membangun jaringan di dalam dan di luar negeri bagi penguatan institusi ini. Kami mendoakan semuanya kepada Tuhan, dan kami terlalu percaya untuk kerja-kerja bagi kebaikan banyak orang. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji Tuhan. Kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Termasuk berkat itu akan melimpah di dalam pengembangan institusi Universitas Patimura ini. Semua pihak yang telah bekerja bersama bagi pelaksanaan acara pengambilan sumpah dokter bagi ke-26 dokter baru lulusan ke-17 periode April 2020 di hari ini. Kami mendoakan mereka semua kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati kami, dan Tuhan tetap melayakkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengendalikan segalanya. Dan kami percaya badai ini pasti akan berlalu di dalam kuasa Tuhan. Supaya aktivitas-aktivitas pendidikan di lingkungan Universitas Patimura bisa berlangsung dengan normal kembali dalam seluruh kekuatan yang Tuhan Allah sediakan. Ini ungkapan doa syukur kami kepada Tuhan. Ampunilah kami jika ada kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, ya Tuhan. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikutnya doa syukur oleh rohaniawan Katolik, Pastor Willem Ngoranubung. Saudara-saudara yang terkasih, perkenankan saya berdoa menurut cara gereja Katolik. Marilah kita berdoa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, tiada henti-hentinya, kami haturkan kepadamu pujian dan syukur kami teristimewa pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan seluruh sivitas akademika Universitas Patimura, teristimewa Fakultas Kedokteran. Kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dengan penyelenggaraanmu kami sekalian boleh menyelenggarakan pengambilan sumpah para dokter pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena melalui campur tangan banyak orang, melalui para dosen, pembimbing, dan pembina, para pendidik, orang tua, juga karyawan dan karyawati, seluruh kegiatan proses pendidikan telah dipenuhi oleh ke-26 saudara-saudari kami yang pada hari ini mengambil sumpah jabatan mereka sebagai dokter. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab semuanya ini dapat terjadi karena campur tangan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu juga karena bagi kami, ke-26 saudara-saudari kami yang mengikrarkan sumpahnya pada hari ini adalah berkat-Mu. Berkat-Mu bagi bangsa kami, berkat-Mu bagi provinsi kami, berkat-Mu bagi kota dan masyarakat kami di Maluku, di kota Ambon ini. Mereka adalah perpanjangan dari tangan-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Seraya bersyukur kepadamu ya Bapa, kami mohonkan berkat-Mu kepada
ke-26 saudara-saudari kami yang pada hari ini mengambil sumpah sebagai dokter baru. Kiranya dengan berkat-Mu, saudara-saudari kami ini dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Kiranya mereka dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh selama masa pendidikan dan pembinaan di tempat ini. Kami berdoa dan memohonkan pula berkat-Mu bagi seluruh staf pengajar, Pak Rektor, dekan, dan seluruh sivitas akademika istimewa di Universitas Patimura dan Fakultas Kedokteran ini. Kiranya karena berkat dan rahmat-Mu, Engkau senantiasa memberikan kepada kami hasil-hasil yang baik dari istimewa dokter-dokter baru bagi kemaslahatan masyarakat di Maluku ini, teristimewa di Kota Ambon ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohonkan kepadamu, sudilah mengulurkan tangan rahmat-Mu, memberkati kami semua yang mengikuti acara ini, dan istimewa saudara-saudara kami yang mengambil sumpah pada hari ini. Kiranya dengan uluran tangan rahmat-Mu, Engkau memberkati mereka sekalian, memberikan kesehatan yang baik kepada mereka, agar mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka itu dengan segala baik, demi kesejahteraan masyarakat kami. Bapa, kami mohonkan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, sebelum kita ada dalam lagu Bagimu Negeri, kita ikuti bersama informasi penting yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Rektor Universitas Patimura. Kepada Bapak, disilakan. Ya. Terima kasih, Ibu Dekan dan juga para dokter baru yang baru lulus. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dekan tentang proses wisuda itu, kami belum bisa mengambil keputusan untuk dilaksanakan karena kehadiran ribuan mahasiswa atau kelulusan dan juga orang tua tidak mungkin kami lakukan dalam kondisi seperti ini. Hal yang perlu saudara-saudara dokter ketahui bahwa ijazah kami telah siapkan dan sesudah ini berproses melalui fakultas, lalu kami akan menandatangani ijazah itu dengan transkripnya. Kemudian saudara bisa mengambil ijazah. Yang penting semua persyaratan sudah dipenuhi, ijazah boleh diambil. Wisuda menurut kami penting bagi saudara, tetapi tidak sesuatu yang urgen. Yang penting dan urgen adalah ijazah dan transkrip nilai untuk saudara mencari pekerjaan. Jadi sesudah ini kami akan berkoordinasi dengan semua dekan untuk menandatangani ijazah dan transkrip nilai akan diberikan bagi saudara-saudara sehingga saudara-saudara bisa berproses selanjutnya. Wisuda mungkin akan dilaksanakan setelah COVID ini berlalu karena tidak mungkin kita melawan kebijakan pemerintah. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, terutama yang baru disumpah atau hari ini. Supaya sudah ketahui, dan itu kami akan menyurat ke semua fakultas untuk mendapatkan informasi itu bahwa sudah kami tunda, tetapi ijazah boleh diambil. Itu saja, selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Rektor. Selanjutnya, lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan berakhirnya lagu Bagimu Negeri, maka acara pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru lulusan ke-17 periode April 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Patimura dinyatakan selesai. Kami atas nama seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Kedokteran menyampaikan selamat kepada ke-26 dokter baru. Semoga Tuhan memberkati dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Foto bersama Ibu Maya. Foto bersama. Selanjutnya kita ada dalam foto bersama. Yang pertama, untuk foto bersama yang pertama adik-adik dokter baru bersama pimpinan tetap stay di depan kamera dan mata tertuju pada kamera masing-masing. Dan admin atau operator disilakan untuk mengambil, ini karena ada 3, jadi 3 kali jepret oleh masing-masing oleh admin. Pengambilan pertama di slide pertama. Sudah. Ya, untuk yang slide pertama semua mata di kamera ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide 2. Oke, masih menunggu koneksi. Iya, slide kedua silakan. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Untuk slide ketiga. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Kemudian bersama dengan orang tua, mungkin orang tua berada di belakang para dokter baru. Ya, untuk slide pertama. Juga tetap berada dalam 3 slide. Ya, tetap dalam. Admin tolong. Ya, untuk slide pertama. Ya. Kakak Jeffrey masih. Ya, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Untuk slide kedua, masih menunggu koneksi. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, Kakak. Sudah selesai, Bu? Iya, demikian setelah acara sesi foto, maka acara dinyatakan selesai. Mungkin ada beberapa arahan dari Ibu Dekan atau Bapak Rektor sebagai tambahan atau para wakil rektor disilahkan atau para wakil WD, para wakil dekan disilahkan untuk ada informasi tambahan pada adik-adik dokter baru. Mungkin tidak ada lagi, Bu Maya. Mungkin itu saja yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Ya. Mereka siap-siap saja untuk mengurus segala pengurusan untuk siap ditempatkan. Begitu saja. Selamat dan sukses buat semuanya. Terima kasih Pak Rektor atas kebersamaan dengan kita dan para undangan lainnya. Terima kasih. Ya. Memberkati kita semua. Ya. Selamat semua. Terima kasih. Teman-teman dokter baru. Selamat.
Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor, para Wakil Rektor yang sudah bergabung, Terima kasih Bapak Rektor. para dosen, Kaprodi yang juga sudah ada bergabung, terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Dr. Ade, terima kasih sudah bergabung. Tadi pas lampu Pak mati. Kaprodi, Pak WD2, terima kasih. Ketua ini kenapa tadi? Tadi pas lampu mati, pas. Oh, lampu mati ya sudah. Lampu mati. Hujan besar lah Dr. Ade. Merah ya semua, pokoknya semua jadi. Ya, terima kasih Dr. Ade. Ya. Terima kasih. Tadi bilang. Terima kasih banyak untuk Ricky dan Waldo yang sudah membantu menjadi operator di siang hari ini. Sama-sama dok. Jangan lupa. Terima kasih banyak ya. Ya dok, terima kasih dok. Saya dan kru. Sama-sama Dok. Terima kasih Ibu Maya. Sama-sama Kakak Iki. Ibu WD1. Terima kasih semua sahabat Terima kasih atas kerjasama dan koordinasi. Siap.